Halo teman-teman, awan adalah fenomena alam yang sering kita temukan di langit. Namun, awan juga dapat memberikan dampak yang signifikan pada cuaca dan lingkungan di bumi. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengidentifikasi dan mengkarakterisasi awan dengan akurat. Identifikasi dan karakterisasi awan yang akurat sangat penting dalam berbagai bidang, seperti penerbangan, kelautan, pertanian, dan sektor lainnya yang bergantung pada kondisi cuaca. Dengan mengetahui jenis awan dan ketinggian awan, kita dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya hujan, angin kencang, atau cuaca buruk lainnya. Kami dari kelompok 12 Meteorologi Satelit akan menyampaikan topik tentang identifikasi dan karakterisasi awan dengan data satelit cuaca dan observasi cuaca di bumi. Untuk membedakan awan dengan non-awan dapat dilakukan dengan melihat secara langsung objek awan melalui pengamatan visual. Selain pengamatan visual, cara untuk membedakan awan dan non-awan adalah dengan menggunakan bantuan citra satelit. Citra satelit dapat mengambil gambar dari atmosfer bumi dan menunjukkan keberadaan awan. Citra satelit menunjukkan warna yang berbeda untuk awan dan non-awan, sehingga memudahkan dalam membedakan keduanya. Awan biasanya terlihat sebagai awan putih atau abu-abu, sedangkan non-awan terlihat sebagai area tanah atau air yang berbeda warna. Salah satu satelit yang dapat mendeteksi pertumbuhan serta keberadaan awan di atmosfer yaitu satelit Himawari. Satelit Himawari 8 dilengkapi dengan sensor Advanced Himawari Imager yang berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan awan. Satelit ini memiliki variasi band atau jangkauan spektrum, atau biasa disebut frekuensi suatu gelombang cahaya, yang direkam oleh satelit yang dapat membedakan antara awan dan awan. Contohnya, seperti band inframerah untuk band 4, 5, dan 6. Umumnya digunakan untuk pemantauan global vegetasi, klorofil laut, dan pemantauan daratan. Dengan data satelit, awan dapat diklasifikasikan berdasarkan ketinggian dan pertumbuhan vertikalnya seperti awan rendah, dengan karakteristik terbentuk dari titik air dan menyebabkan hujan. Contohnya adalah cumulus stratus, nimbus stratus, dan stratocumulus. Awan tengah seperti altostratus dan altocumulus, dan awan tinggi yang secara umum terbentuk dari kristal es dengan tinggi dasar awan lebih dari 5.000 meter serta tidak membawa presipitasi. Awan bertumpuk yang fokus pada awan cumulonimbus. Awan ini biasa menyebabkan badai petir dan hujan lebat. Salah satu satelit yang merekam citra awan adalah satelit FY2G yang merekam dari kanal inframerah dan cahaya tampak dan menunjukkan informasi suhu kecerahan dan albedo dari awan. Kombinasi komponen yang digunakan untuk melakukan identifikasi karakteristik awan dapat dilihat dari tabel ini. Misalnya, kanal inframerah dapat mengidentifikasi jenis awan berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh uap air dalam awan. Selain itu, kanal cahaya tampak mengidentifikasi jenis awan berdasarkan ketebalannya menurut albedonya dari radiasi matahari. Untuk memperoleh klasifikasi yang akurat, perlu dilakukan ekstraksi suhu kecerahan dan albedo awan dengan menganalisis nilai grayscale masing-masing piksel citra awan. Setelah itu, diperoleh nilai masing-masing komponen dari suhu kecerahan, albedo, dan grayscale. Data dapat diolah dengan perhitungan matematis untuk menghasilkan klasifikasi awan. Kombinasi komponen yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi jenis awan adalah suhu kecerahan, albedo, dan grayscale. Dengan begitu, satelit seperti FY2G dapat membantu para ahli cuaca untuk memprediksi cuaca dan memonitoring bencana alam dengan lebih akurat. Tinggi dasar awan merupakan salah satu parameter yang penting dalam dunia penerbangan. Tinggi dasar awan dan tinggi puncak awan merupakan properti awan yang fundamental yang harus diparameterisasi dengan benar untuk meningkatkan model simulasi iklim dan perubahan iklim. Satelit LIDAR seperti Cloud Aerosol LIDAR and Infrared Viewfinder Satellite Observation atau yang biasa disebut CALIPSO memiliki potensi pengambilan tinggi dasar awan yang akurat. Data satelit yang dianalisis berasal dari Cloud Aerosol LIDAR with Orthogonal Polarization atau CALIOP LIDAR pada satelit CALIPSO yang memberikan informasi dua dimensi vertikal dan horizontal sepanjang lintasan satelit awan dengan cakupan global. Bagian atas dan dasar awan dapat diperoleh dari produk CALIOP. Setiap profil hamburan balik CALIOP yang dilemahkan, produk VVM mengidentifikasi fitur yang diklasifikasikan sebagai awan, aerosol, fitur stratosfer, dan permukaan. VVM juga menyediakan fase termodinamika lapisan awan.
awan air, awan es, dan resolusi horizontal. Mulai dari 333 meter, 1 km, 5 km, 20 km, sampai 80 km yang menjadi dasar pengambilan. Untuk memastikan tinggi dasar awan yang diambil oleh Calypso sesuai dengan diukur dengan menggunakan silometer, perlu dipilih sin atau puncak lokal pertama di atas permukaan, yaitu 1 derajat sepanjang jalur Calypso. Sin yang dipilih harus berjarak kurang dari 50 km dari titik pusat Calypso ke lokasi silometer untuk validasi di atas tanah. Kuantil kurang dari 10% dari CB-Silo ditentukan sebagai tinggi dasar awan, yang sebenarnya untuk menghindari kesalahan perkiraan akibat pengaruh pengembangan awan tingkat tinggi dan kebisingan pengukuran silometer. Bagaimana cara menentukan volume dan massa awan? Dalam menghitung massa awan, kita dapat menggunakan bantuan dari satelit radar seperti CloudSat and ICESat. Pengukuran massa awan dapat dilakukan dengan mengkalikan volume awan dengan densitas awan. Densitas awan dapat dihitung berdasarkan suhu dan tekanan di sekitar awan. Para ahli meteorologi telah melakukan perhitungan untuk menetapkan kerapatan awan. Mereka menemukan bahwa setiap 1 meter kubik awan memiliki sekitar setengah gram air. Jenis awan yang dihitung oleh para ahli meteorologi ini adalah awan cumulus yang biasanya terlihat ketika cuaca cerah. Warna awan ini putih dan memiliki bentuk yang halus. Perkiraan kepadatan awan cumulus diberikan dengan kepadatan sekitar 0,5 gram per meter kubik. Kemudian apabila kita menghitung volume dari awan, 1 km kubiknya saja mengandung 1 miliar meter kubik. Jadi jika dihitung maka 1 miliar kali 0,5 yaitu 500 juta gram tetesan air di awan. Hasilnya sekitar 500.000 kilogram atau 1,1 juta pound, sekitar 551 ton, atau bisa dianggap setara dengan 100 gajah. Tahukah kamu bahwa hasil dari satu gumpalan awan bisa memiliki bobot ribuan ton awan? Awan yang kelihatannya ringan ternyata memiliki volume dan massa yang sangat berat loh, bahkan mencapai ribuan ton. Wah, oleh karena itu mengetahui volume dan massa awan sangatlah penting, terutama dalam memprediksi cuaca dan memahami berbagai fenomena alam yang terkait dengan awan. Bagaimana cara menentukan awan-awan potensi hujan? Nah, disinilah peran satelit cuaca geostasioner seperti satelit Himawari sangat dibutuhkan. Dalam analisis awan potensi hujan, kita perlu memisahkan antara awan penghasil hujan dengan bukan penghasil hujan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan slope parameter awan. Slope parameter itu adalah parameter penentu jenis awan yang diestimasi berdasarkan nilai suhu puncak awan. Awan yang memiliki suhu puncak yang rendah biasanya berhubungan dengan awan penghasil hujan. Oleh karena itu, kanal inframerah satelit biasanya digunakan untuk mencari data suhu puncak awan. Setelah mendapatkan data suhu puncak awan, tahapan selanjutnya adalah menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi pusat konvektif. Pusat konvektif dapat ditentukan berdasarkan suhu terendah yang ditentukan dari suhu kecerahan. Kemudian suhu terendah awan dimasukkan ke dalam persamaan sehingga mendapatkan nilai slope parameter. Nilai slope parameter kemudian diuji dalam persamaan yang mana jika memenuhi syarat, maka awan tersebut merupakan pusat konvektif. Pusat konvektif tersebut dapat digunakan untuk menentukan areal hujan konvektif. Menarik sekali bukan? Dengan menggunakan teknologi satelit cuaca geostasioner seperti satelit Himawari, kita dapat memanfaatkan data suhu puncak awan untuk memprediksi potensi hujan di suatu daerah. Itulah mengapa analisis awan sangat penting dalam memantau dan memprediksi cuaca. Dan cara untuk membedakan jenis-jenis awan. Awan tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memegang peran penting dalam mempengaruhi cuaca dan iklim di seluruh dunia. Kita juga telah membahas tentang bagaimana data satelit digunakan untuk mengklasifikasikan awan berdasarkan ketinggiannya, bentuk, dan suhu. Informasi ini sangat penting untuk prediksi cuaca dan analisis iklim. Namun, kita harus ingat bahwa perubahan iklim global telah mempengaruhi pola awan dan juga mempercepat perubahan iklim itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih banyak tentang awan dan iklim dan melakukan upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan kita agar tetap sehat dan lestari. Terima kasih telah menonton video ini. Mari kita jaga lingkungan kita dan planet ini bersama-sama. Sampai jumpa.